Halo Sobat Corong ID, bagaimana kabar kalian hari ini? Selamat datang kembali di channel ini. Untuk kalian yang belum subscribe boleh ditekan dulu tombol subscribe-nya, like dan nyalakan juga tombol notifikasinya. Oke, langsung saja kita bahas berita yang satu ini. Sahabat Corong ID, konstelasi politik internasional dewasa ini mengalami transformasi dalam memberikan pengaruh terhadap negara lainnya atau kawasan tertentu. Kondisi ini menunjukkan bahwa dominasi isu-isu keamanan internasional yang bersifat konvensional belum sepenuhnya musnah. Eskalasi politik internasional masih menganggap kekuatan militer sebagai indikator dalam mempertahankan posisi stabilitas domestik, kawasan dan global. Dalam hal ini, menurut analisis Dr. James M. Dorsey di Modern Diplomacy, China mungkin tidak memiliki kepentingan jangka pendek dalam memberikan kontribusi untuk menjamin keamanan di kawasan yang membentang dari Asia Tengah ke pantai timur Afrika. Namun, hal itu tidak mencegah Republik Rakyat China mempersiapkan momen ketika negara itu mungkin ingin membangun hubungan politik dan militer, yang telah ada sejak lama di berbagai belahan dunia, demi memproyeksikan kekuasaan dan mempertahankan keuntungan ekonomi. Sahabat sekalian, sejauh ini, China telah menunda atau bahkan menghindari keterlibatan politik dan militer bilateral atau unilateral dalam konflik-konflik di luar perbatasannya. Karena memang ia bertekad untuk memanfaatkan prinsip hubungan yang diduga saling menguntungkan dan terjamin oleh ekonomi, perdagangan dan investasi. Lantas, pertanyaannya adalah, sampai kapan hal semacam itu dapat terus dilakukan? Kita lihat saja, China mengambil langkah kecil pertama menuju proyeksi kekuatan yang lebih besar dengan pembentukan pangkalan militer luar negeri pertamanya pada 2017 di negara Djibouti, Afrika Timur, yang menjadi tuan rumah berbagai fasilitas militer Amerika Serikat, Prancis, Jepang, dan kemungkinan Arab Saudi. Pendirian pangkalan itu menandakan signifikansi yang ditetapkan China atas sejumlah wilayah seperti Teluk dan Tanduk Afrika. Artikel baru-baru ini juga mempublikasikan atau sedang menyoroti persiapan militer China untuk suatu hari nanti, di mana negara itu mungkin harus memproyeksikan kekuatan militer di berbagai belahan dunia. Artikel tersebut juga memaparkan pemikiran China tentang manfaat menawarkan pelatihan serta kesempatan pendidikan kepada elit militer dan politik Timur Tengah, Asia, dan Afrika. Publikasi tersebut menegaskan bahwa para akademis militer China lebih menarik daripada rekan-rekan barat mereka yang lebih terkesan memaksakan kondisi politik, yang harus merujuk pada pelajar asal negara-negara yang bersekutu dengan barat. Menurut laporan Military Express, yang berbunyi begini, akademis militer China melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam hal ini. Tidak ada kondisi politik yang melekat di sini. Pelajar militer asing di sini belajar strategi dan taktik China serta belajar mengoperasikan persenjataan China sendiri. Jadi bagaimana nih sob? Dari sini kita bisa melihat pemikiran China dengan para produsen barat berbeda. Bagaimana kalau menurut kalian? Sahabat sekalian, beberapa bulan terakhir, belum tentu tepat bagi aspirasi China untuk tetap mengasingkan diri dari konflik-konflik di luar perbatasannya. Hal ini terjadi karena faktor di lapanganlah yang dapat memperumit perhitungan strategis China. Penarikan Amerika Serikat dari Afghanistan mengancam untuk menempatkan rezim agama ultrakonservatif berkuasa di perbatasan dengan Xinjiang, provinsi barat laut tempat China berusaha secara brutal melakukan Chinaisasi atas identitas etnis dan agama kaum Turki. Kemajuan militer Taliban baru-baru ini telah mendukung sentimen keagamaan ultrakonservatif di negara tetangga Pakistan. Bahkan, negara itu merayakan Taliban sebagai pahlawan yang keberhasilannya meningkatkan peluang untuk pemerintahan agama yang keras di negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar kedua di dunia itu. Maka dari itu, untuk mengantisipasi perkembangan yang mengancam di Afghanistan, China diam-diam mendirikan sebuah pos militer kecil pada 2019 di dataran tinggi Tajikistan. Selain itu, baru-baru ini, Menteri Luar Negeri China Wang Yi menasihati lawan bicaranya selama kunjungan pekan lalu ke Asia Tengah, bahwa di masa depan perusahaan militer swasta China akan memainkan peran yang lebih besar dalam mengamankan proyek infrastruktur strategis terkait sabuk dan jalan. Adanya pernyataan itu, beberapa orang terutama para analisis berspekulasi jika perusahaan China tersebut juga akan dipekerjakan untuk melatih militer negara-negara Asia Tengah. Nah, sobat sekalian,
Mungkin semua ini dapat mengesampingkan pertanyaan tentang berapa lama China akan merasa dapat mengandalkan payung pertahanan AS di Teluk, untuk mengamankan aliran energi dan sebagian besar perdagangannya dengan latar belakang komitmen regional AS yang dikonfigurasi ulang, dan hubungan yang semakin tegang antara AS dan China, entah masalah politik, militer maupun ekonominya. Adanya campur tangan China di Timur Tengah mungkin bisa saja memicu dampak potensial yang signifikan dari narasi yang dibuat oleh aktor-aktor lokal dalam konteks politik internasional. Suatu hal yang tersirat dalam kesimpulan ini kemungkinan besar, gagasan bahwa kebijakan China di masa depan, mungkin semakin banyak dibentuk oleh pengambilan keputusan di Beijing. Ketika perkembangan di lapangan di dunia, di mana kekuatan negara-negara besar saling bersaing untuk mengamankan kepentingan dan posisi mereka dalam tatanan dunia baru. Pada akhirnya, pertanyaan yang mendasari semua faktor pendorong tersebut, adalah, apakah China tidak hanya memiliki kemampuan dan aspirasi untuk menjadi negara adidaya, tetapi juga kemauan kuat. Hal ini admin kutip dari pernyataan kolumnis The Financial Times, Gideon Rahman, yang mengatakan, jika China tidak mau atau tidak mampu mencapai kehadiran militer global yang menyaingi Amerika Serikat, China mungkin harus menemukan cara baru untuk menjadi negara adidaya atau menyerah atas ambisinya. Wah, jadi bagaimana menurut kalian semua nih sob? Mungkin dari kalian ada yang mau menambahkan informasi terkait video hari ini? Boleh sekali. Silahkan kawan-kawan tulis pendapat kalian di kolom komentar, admin tunggu. Oke, terima kasih, see you.